Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to Memeni English class. Still with me, Memeni. The material we are going to learn now is degrees of comparison of adjective. Tingkatan perbandingan kata sifat. Okay, so prepare yourself. Jadi anak-anak, kali ini kita akan membahas materi degrees of comparison of adjective. Jadi tingkatan perbandingan kata sifat. Pada materi ini kita akan membandingkan dua benda atau lebih. Oke, benda apa aja? Benda itu bisa berupa orang, bisa berupa hewan, ataupun benda-benda yang lain. Jadi karena membandingkan berarti bendanya berjumlah lebih dari satu. Nah, kita akan melihat contohnya di sini. Ada 3 benda di sini. Ada matahari, ada bulan, ada Venus. There are the sun and then the moon and then the Venus. Nah, kita akan membandingkan benda-benda tadi. Perbandingan yang pertama mungkin berupa seperti ini, kalimat seperti ini. Venus itu seindah bulan. Venus itu sama indahnya dengan bulan. Jadi pada perbandingan ini kualitas benda itu sama-sama indah, ya. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Matahari lebih besar daripada bulan. Nah, untuk perbandingan yang ini, satu benda itu mempunyai kualitas yang lebih dibanding yang lain. Matahari di sini mempunyai kualitas. Kualitas apa? Dari segi besarnya. Jadi di sini matahari itu lebih besar dibanding bulan. Nah, kemudian untuk kalimat yang ketiga, Venus itu paling kecil dari semuanya. Jadi dari 3 benda tadi ada satu yang mempunyai kualitas paling. Nah, di sini contohnya paling kecil gitu ya. Ternyata di sini Venus itu yang paling kecil dari semuanya. Nah, dari 3 kalimat tadi kita akan menyimpulkan bahwa kalimat yang pertama itu Venus itu seindah bulan, ini adalah perbandingan yang sama, ya, atau kita sebut positive degree. Kemudian pada kalimat yang kedua, matahari lebih besar daripada bulan. Jadi ini benda yang pertama mempunyai kualitas lebih daripada benda yang kedua. Jadi kita sebut ini perbandingan lebih atau comparative degree. Kemudian kalimat yang ketiga, Venus itu paling kecil dari semuanya. Jadi ada satu benda yang mempunyai kualitas paling tinggi gitu ya. Pada contoh ini kualitasnya itu paling kecil gitu ya. Venus itu paling kecil dari semuanya. Nah, ini kita sebut sebagai perbandingan paling atau superlative degree. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikut. Nah, untuk kalimat yang pertama, kita bandingkan antara Venus dengan bulan. Nah, kualitas yang digunakan adalah dari segi keindahannya. So, kalimatnya seperti ini. The Venus is as beautiful as the moon. Venus itu sama indahnya dengan bulan. Jadi, dua benda tadi mempunyai kualitas yang sama. Sama-sama apa? Sama-sama beautiful. Jadi sama-sama indah. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua, ya, kita bandingkan antara the sun dan the moon. Ternyata the sun and the moon itu berbeda. Berbeda dari segi apanya? Dari segi besarnya, masanya gitu ya. Ternyata matahari, the sun, itu lebih besar dibanding dengan bulan. So, the sentence will be like this. The sun is bigger than the moon.
matahari itu lebih besar dibandingkan bulan. Jadi the sun di sini kita lihat bentuk kalimatnya ya. The sun is bigger than the moon. Oke, ini adalah contoh dari comparative degree. Kemudian kalimat yang ketiga, kita bandingkan antara Venus, kemudian the moon, and then the sun. Nah, dari ketiganya ternyata Venus itu yang paling kecil. So, kita bisa membuat kalimat seperti ini. The Venus is the smallest of all. Venus itu yang paling kecil dari semuanya. Nah, ini adalah contoh dari superlative degree. Nah, kalau kita ingin memberi contoh lain gitu ya, ternyata di sini kita lihat bahwa matahari itu yang paling besar dari semuanya. Maka kita bisa membuat kalimat juga seperti ini. The sun is the biggest of all. Jadi matahari itu yang paling besar. Nah, dari contoh tadi kita akan membahas satu persatu jenis dari 3 macam perbandingan tadi. Kalau kita perhatikan ternyata ada 3 macam jenis tingkatan perbandingan. Nah, yang pertama kita sebut the positive degree atau tingkatan sama. Kemudian tingkatan yang kedua kita sebut sebagai the comparative degree, tingkatan lebih. And then the last kita sebut sebagai the superlative degree atau tingkatan paling. Nah, oke, kita lihat di sini untuk positive degree itu tingkatan sama. Ya, jadi ciri-cirinya itu menggunakan kata sama atau se, gitu ya. Nah, kemudian yang comparative degree itu tingkatan lebih atau ya ini ya. Jadi nanti benda yang pertama lebih, kualitasnya lebih bla 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 dibanding benda kedua. Kemudian yang ketiga tingkatan paling itu ada satu benda mempunyai kualitas yang paling bla 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 dibanding semuanya. Nah, apa sih titik-titik di situ? Nah, titik-titik di situ kita isi dengan kata sifat. Jadi yang kita maksud dengan kualitas adalah kata sifat. For example, ketika kita mengatakan sama cantik, cantik is beautiful. Jadi sama cantiknya kita bisa menuliskannya dengan as beautiful as. Nah, terkait dengan kata sifat apa aja yang biasanya digunakan untuk membandingkan kata benda. Nah, ini saya beri ada beberapa contoh kata sifat yang biasanya digunakan ya. The first one is old, and then young, ya, tua, muda, and then slim, fat, and then tall, high, short. Nah, I think you have known tall and high itu berarti tinggi, cuman ada beberapa perbedaan penggunaan di sini. Tall itu digunakan untuk manusia gitu ya, misal tinggi badannya berapa gitu. But untuk menyatakan tingginya satu benda kita menggunakan istilah high. And then next kita bisa menggunakan kata ini pretty, handsome, atau mungkin bisa menggunakan kata beautiful. And then big, small, ya, besar, kecil, easy, difficult, mudah, kemudian susah, kemudian expensive and cheap, tidy, messy, careless, careful, short, and long. Sekarang kita lihat secara lebih detail tingkatan positif atau the positive degree. Nah, secara umum the positive degree ini tingkatan sama, jadi kita artikan sama atau se. Nah, untuk positive degree atau tingkatan sama ini kita menggunakan formula S kemudian S. Nah, diantaranya itu nanti akan diisi oleh kata sifat. Nah,
nanti artinya akan sesuai mengikuti arti kata sifat tadi. Nah, contohnya ketika kita menyisipkan kata beautiful di antara s tadi, ya, so seperti ini, as beautiful as. Nah, nanti akan mengandung makna sama cantiknya atau secantik. Nah, begitu juga ketika kita tambahkan kata sifat fragrant, ya, wangi gitu ya, maka nanti kalimat ini mengandung makna sama wanginya atau sewangi, as fragrant as. Nah, ini kalimat lengkapnya. Jasmine is as beautiful as rose. Melati itu sama indahnya, sama cantiknya dengan mawar. Bunga melati itu secantik bunga mawar. Oke, kemudian Jasmine is as fragrant as rose. Bunga melati itu sama wanginya dengan bunga mawar. Atau bunga melati itu sewangi bunga mawar. Jadi kita menggunakan pola seperti ini. Sebelumnya ada bentuk to be ya, kemudian kita menggunakan as untuk menyatakan sama. Nah, di antara itu kita sisipkan kata sifat untuk menyatakan kalau sesuatu itu tidak sama dengan. Nah, kita tinggal menambahkan kata not sebelum kata as. Nah, it will be like this, to be and then not, as, kemudian diantaranya kita sisipkan kata sifat. Nah, contohnya seperti ini. Jasmine is not as big as rose. Ya, di sini mengandung arti bunga melati itu tidak sebesar bunga mawar. Ya, atau seperti ini. Jasmine is not as expensive as rose. Bunga melati itu tidak semahal bunga mawar. Nah, tinggal seperti ini ya. Jadi tidak sama atau tidak se. Nah, sekarang kita akan move on ke comparative degree atau tingkatan lebih. Nah, untuk comparative degree ini mengandung makna yang lebih. Comparative degree mengendaki arti sesuatu itu lebih daripada yang lain. Nah, kita nanti menggunakan dua pola. Pola yang pertama itu adjective plus er, jadi kata sifat plus akhiran er. Nah, contohnya ketika kita menghendaki arti lebih besar daripada, kita akan menggunakan kata sifat big. So, it will be bigger than, lebih besar daripada, lebih besar dibanding. Nah, ketika kita menghendaki arti lebih kecil, kita akan menggunakan kata sifat small. Jadi nanti akan seperti ini, smaller than, lebih kecil dibanding. Nah, kemudian untuk pola yang kedua, kita menggunakan more plus kata sifat. Nah, contohnya ketika kita menghendaki arti lebih tampan, kita akan menggunakan kata more handsome. Atau untuk menyatakan arti lebih mahal, kita akan menggunakan kata more expensive. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Untuk pola yang pertama kita gunakan seperti ini, kata benda yang pertama, kemudian diikuti oleh to be yang sesuai, kemudian kata sifat, kemudian akhiran er, baru kemudian diikuti oleh kata yang dibandingkan atau kata benda yang kedua. Nah, for example, the tiger is bigger than the cat. Jadi di sini macan harimau itu lebih besar dibandingkan dengan cat. Nah, atau sebaliknya, the cat is smaller than the tiger. Jadi cat, kucing itu lebih kecil dibanding dengan harimau.
Sedangkan untuk pola yang kedua, kita gunakan seperti ini. Noun one, kata benda yang pertama, kemudian to be yang sesuai, kemudian more, kemudian kata sifat atau adjektif, kemudian then, baru kemudian kata yang dibandingkan atau kata benda yang kedua. For example, the tiger is more dangerous than the cat. Jadi harimau itu lebih berbahaya dibandingkan atau daripada kucing. Atau sebaliknya seperti ini, the cat is more attractive than the tiger. Kucing itu lebih menarik dibanding harimau. Nah, sekarang kita akan move on ke superlative degree atau tingkatan paling. Untuk memudahkan, kita akan melihat contoh di bawah ini. Ya, ada dua pola di situ untuk menyatakan makna paling. Pola yang pertama, kita menggunakan kata the plus adjective plus est. Jadi ada kata the sebagai penanda superlatif, kemudian diikuti oleh kata sifat, kemudian diberi akhiran est. Nah, contohnya ketika kita menghendaki makna paling tua, kita menggunakan kata sifat old. Jadi yang paling tua nanti akan menjadi the oldest. Kemudian yang paling muda, nah kita menggunakan kata sifat young. Jadi nanti seperti ini, yang paling muda, the youngest of all. Jadi yang paling muda dari semuanya. Nah, kemudian untuk pola yang kedua, kita menggunakan pola the most plus kata sifat. Nah, jadi seperti ini, ketika kita menghendaki kata yang paling tampan, kita akan menggunakan frase seperti ini, the most handsome of all, yang paling tampan dari semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita lihat di sini ada 3 gambar anak laki-laki di sini. Ada Naufal, usianya 15 tahun, kemudian Anthony 16 tahun, kemudian Van Basten 17 tahun. So, ketika kita menggunakan rumusan paling, nah nanti kita akan menemui 2 pola. Pola yang pertama itu adalah yang pertama noun, kata benda yang diberi kondisi yang paling dibanding yang lain, kemudian diikuti oleh to be, kemudian the, kemudian adjektif, kemudian akhiran est. Nah, contohnya seperti ini. Van Basten itu yang paling tua dari semuanya, usianya paling tua dari semuanya. So it will be like this: Van Basten is the oldest of all. Van Basten itu yang paling tua dari semuanya. Nah, while Naufal is the youngest of all. Naufal itu yang paling muda. Ini pola yang pertama. Untuk superlatif pola yang kedua, bisa kalian lihat di sini, ya, tetap menggunakan Anthony, Van Basten, and Naufal. Kita akan membandingkan mereka dengan menggunakan kata sifat sociable and then energetic. Yang pertama, kalimat yang pertama, Naufal is the most sociable of all. Naufal itu yang paling ramah. Jadi ada noun, kemudian to be, kemudian the most yang mengandung arti yang paling, kemudian diikuti oleh kata sifat. Nah, yang paling ramah. Atau seperti ini, Van Basten is the most energetic of all. Van Basten itu yang paling energik dibanding semuanya. Now, you can check your understanding. There are 3 pictures here. There is
cellular phone, and then radio, and then a television set. So you have to make comparison of these things. Okay, you can use the positive degree, and then comparative degree, and then superlative degree. Jadi kalian membuat perbandingan antara tiga benda tadi. Oke? Jadi anak-anak, untuk membentuk comparative and superlative degree itu masing-masing nanti ada dua pola, ya. Yang pola yang menggunakan akhiran us, kemudian pola yang menggunakan more and the most. Nah, itu kapan kita menggunakan masing-masing pola itu, kapan kita menambahkan akhiran us, dan kapan kita menggunakan more and the most, itu akan kita kupas lebih lanjut pada video saya bagian kedua. So I think that's all for the material today, and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.